Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Yosek. Film yang akan saya bahas adalah film Star Vision, di bawah bendera Star Vision dengan sutradara Arfan Sabran. Mengangkat film cerita ide cerita lebih ke daerahan, lebih ke Makassar, Makassar dan banyak elemennya ya Makassar yang ditarik di film ini. Misalnya sekali lagi sama Star Vision bahasanya bahasa Makassar, terus juga menggambarkan gam da beberapa daerah di Makassar, bagian di Sulawesi mulai Tambak, Pantai Losari, makanan makanan Jalapento, selain bahasa, habis itu budaya yang dinaikkan dalam bahasa uang palai dan persepsi dan status sosial. Semua bisa dibilang film ini dipikirkan, dan saya rasa satu dan dua film sebelumnya cukup membantu, seperti yang filmnya Reza Radian Badik ya, Badik tentang kawin lari. Itu juga diangkat film film yang judul Uang Panai, juga cukup terkesan diambil referensi, menjadikan film ini menjelaskan bahwa menikah saja bukan berbicara perempuan dan laki-laki, tetapi berbicara dalam keluarga lebih luas. Misalnya di mana si Nisa atau yang diperankan Mezura, koreksi kalau saya salah, menginginkan Fadli yang diperan Jordi Pranata sebagai suaminya, tetapi berbenturan dengan Uang Panai dan keluarganya si Mezura ini atau yang diperankan Naisa nih terlalu underestimate keluarganya Fadli. Walaupun kalau dilihat secara background keluarga ya gak buruk-buruk amat. Bapaknya guru, saudaranya dosen, saudaranya lagi IO, dianya sendiri punya usaha kecil-kecilan studio musik. Menjadikan ya tiga tiga maaf, ada empat laki-laki yang mempunyai background background pekerjaannya memang pekerja keras. Ada yang pemilik studio, ada yang event organizer, ada yang dosen, ada yang mantan guru ya, cukup punya status sosial lah, tetapi tidak dianggap sebagai status sosial yang mumpuni saat membicarakan uang panai ya. Menurut si bapaknya si Nisa itu tidak memenuhi syarat. Nah, saat tidak memenuhi syarat dan merasa direndahkan itu, ada konflik yang bernama status sosial dan kehormatan yang berbenturan. Nah, itu menjadikan sebuah konflik yang besar juga pada saat si Jordi dia masih cinta tetapi harus mencari pasangan lain. Nah, prosesnya itu ada bagian lucunya, ada bagian sedihnya, ada bagian antara menarik dan tidak menariknya. Hingga dia menemukan kembali lagi ketemu sahabatnya yang sebenarnya si Fadli punya rasa cinta, hingga akhirnya perempuan ini yang status sosialnya lebih tinggi dibandingin si pacarnya Fadli yang kemarin. Jadi plot yang drama banget, sedikit tebak dan ya FTV lah. Walaupun sebenarnya jika kita tarik
ke beberapa simbol setelah kalian menonton film ini. Film ini tidak ngomongin sekadar FTV saja, misalnya kamu punya 3 kamu punya so saudara, 3 orang, tiga-tiganya cowok, tapi yang satunya kurang akrab sama kamu. Kenapa tidak akrabnya? Film ini masih abu-abu. Nah, seharusnya film ini bisa me harusnya sutradara bisa mengelaborasikan film ini di mana Ahmad yang diperankan Ray Bong cukup memiliki keakraban dibandingin dengan Fadly ketimbang Christopher Nolan yang memerankan Kifli. Ataupun pembicaraan ngalor ngidul dan tidak urgent banget di film ini antara Ahmad dan Kifli, antara Ray Bong sama Christopher Nolan, Kifli tidak membentuk chemistry dan emosi yang benar-benar ya itu diperlukan dalam sebuah film, dalam memahami karakternya. Ya, mereka cuma ngobrol, 2 orang ngobrol, 2 saudara ngobrol, tapi ngomongin beberapa ngabe ngomongin sesuatu simbol yang penting tentang masa depan abangnya, tapi sebenarnya tidak tidak mengibaratkan abangnya sama sekali. Nah, itu yang menjadi pada akhirnya film ini ya berjalan di mana konfliknya ada di 4 sampai 5 orang, di mana konfliknya ada di bapaknya Mustafa, ibunya si yang diperankan film ini Fadly, Nisa, sama Rifa yang diperankan Aisha Datuk. Kelima orang ini ya punya bisa menjalankan cerita ini dan memang benar-benar kualitasnya memang benar-benar ada core dalam cerita ini, sedangkan yang lainnya sekadar pembantu dan mendukung acara ini, acara film ini. Meskipun kalau kita juga kembali lagi, misalnya bagian misalnya Nelvan dan Raibong, Jordi Pranata, 3 saudara ini, maaf, Christopher Nelvan, Raibong dan Jordi itu bisa punya emosi dan konflik yang lebih lebih bisa didirect lagi, mungkin bisa menjadikan film ini lebih berwarna. Hal itu juga menjadikan tambah riskan bahwasanya ada kegelisahan yang sangat umum kalau kita berbicara keluarga, di mana seorang keluarga seorang bapak yang akhirnya merasa tidak merasa seorang bapak yang akhirnya merasa tidak bisa membahagiakan anak pertamanya karena jarak umur anaknya sangat dekat. Ya, itu fakta itu baru kalian dapatkan setelah waktu menonton film ini di menjelang akhir film, yang menurutku menjadi sebuah hal yang harusnya bisa dijelaskan atau menjadikan tambahan informasi minimal di pertengahan film. Karena hal seperti itu harusnya menjadi bagian dari body film yang membuat kita semakin melihat film ini konfliknya semakin kaya. Hingga konflik itu cuma terasa, "Hah?" Dan kita diam doang sepersekian detik, ya habis itu lanjut menonton filmnya. Dan ini harusnya di bisa diangkat dan dielaborasikan sih. Malahan film ini ya terkesan tidak mendirect 2 hal yang sebenarnya bisa menjadikan kunci yang membuat film ini makin warna. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jikapun bisa menilai film ini ya ada di 7,9 dari
dari 10 bisa jadi 8. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph, atau juga TikTok. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.